sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk materi hari ini itu kita masuk kepada tentang pembahasan materi kesehatan dan gizi. Nah, jadi untuk pembahasannya itu fokus kepada pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, oke. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat konsentrasi ibu-ibu. Oke. Gini aja, sekarang kita berdiri semua. Mohon berdiri semua. Diminta berdiri semua. Oke. Sekarang kita buat permainan. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, siap? Sebelumnya semua siap ya? Siap. Oke. Sekarang kalau saya bilang menyanyi, bisa nyanyi ya? Oke. Nyanyi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ingat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, siap ya? Oke, kita ulang. Ini kita coba, serius. Oke, siap? Kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, udah. Oke, silakan duduk. Itulah artinya tidak ya, silakan duduk. Artinya biar kita semangat dan biar konsentrasi. Oke, baik. Sekarang coba kita kembali fokus ke materi. Oke. Materi hari ini adalah tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke. 1000 hari pertama kehidupan itu diawali sejak kehamilan, ya kan? Sejak usia kehamilan itu sampai anak lahir usia 2 tahun. Nah, kenapa di sini dikatakan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? Di sini adalah masa-masa pertumbuhan anak atau janin itu untuk mendapatkan pertumbuhan yang sempurna atau seimbang. Nah, oke, sekarang kita lihat dari kehamilan. Nah, yang perlu kita jaga, ya kan? Untuk kehamilan ini pertama ada di sini isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah makanan yang harus dijaga oleh ibu hamil untuk apa? Untuk menjaga janin atau kesehatan bayinya. Nah, oke. Di dalam isi piringku ini ada berbagai macam makanan sumber protein, ya kan? Yang pertama lauk pauk. Lauk pauk itu sumber protein, ya kan? Nah, makanan protein itu berasal dari lauk pauk. Terus vitamin itu berasal dari buah-buahan seperti buah, mangga, jambu dan sebagainya, ya kan? Terus mineral itu didapat dari makanan yang berupa sayuran. Terus karbohidrat itu berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok seperti apa tadi? Nasi, ya kan? Jagung, ubi dan sebagainya. Oke. Nah, dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika mulai pertama kita hamil atau mengandung. Nah, biasanya, ya kan? Kalau ibu-ibu di bulan pertama ya, di bulan pertama itu sering mual atau mabuk. Terus selera makan kurang. Nah, ini bagaimana kira-kira? Ada tidak pengaruh terhadap perkembangan janinnya? Ada bawaan. Ada bawaan. Terus lagi? Ketika dalam masa bulan pertama sampai bulan ketiga biasanya itu selera makan kurang, ya kan? Nah, jadi sekalipun selera makan kita kurang, nutrisi untuk janin tetap harus terpenuhi. Nah, artinya apa? Sekalipun selera makan kita tidak ada, tapi kita harus sering makan, sering makan, tetap makan. Nah, artinya apa? Walaupun kita tidak selera,
tapi usahakan makannya sesering mungkin. Nah, itu. Terus biasanya juga kalau tidak selera makan itu diselingi dengan buah-buahan, ya kan? Nah, supaya selera makan kita ada. Nah, oke. Itu terus untuk masa setelah anak lahir. Nah, setelah anak lahir itu usia bayi dari 6 sampai 12 bulan. Nah, hal yang pertama kita perhatikan adalah menyusu ASI atau ASI eksklusif, ya. ASI eksklusif selama itu berapa? Berapa bulan? Selama 6 bulan pertama kelahiran, ya kan? ASI eksklusif itu diberikan dari bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Nah, setelah itu baru dikasih makanan pendamping ASI, ya kan? Nah, setelah usianya di atas 6 bulan, masuk 7 bulan, ya kan? 7 bulan sampai seterusnya itu sudah boleh kita kasih makanan pendamping seperti apa? Nasi yang digiling, ya kan? Biasanya pakai pisang, sayur dan sebagainya. Nah, itu kita perlu perhatikan. Nah, selanjutnya kita juga perlu bawa bayi kita ini selalu kontrol ke fasilitas kesehatan, ya kan? Tengok kesehatannya. Ke posyandu pertama untuk timbang, ya kan? Timbang berat badan, terus imunisasi, ya kan? Nah, itu semua untuk melihat perkembangan bayi kita, ya kan? Nah, terus usia 12 sampai 24 bulan atau anak-anak itu menginjak usia masuk 2 tahun. Nah, ini masa-masa dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita tetap harus perhatikan anak kita normal atau tidak. Artinya apa? Kalau anak yang kurang gizi, pertumbuhannya tidak sesuai, itu biasanya ditandai dengan berat badan yang tidak sesuai dengan umur. Nah, makanya kita harus sering perhatikan ke fasilitas kesehatan. Terus ada kategori anak stunting. Nah, anak stunting itu adalah tinggi tidak sesuai dengan umur, ya kan? Tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Terus anak kurus itu juga termasuk kategori wasting, kurus, ya. Dia tinggi badannya normal tapi kurus. Nah, kalau anak normal biasanya seimbang antara berat badan dengan tinggi badan itu seimbang. Artinya apa? Usia 1,5 tahun misalnya tingginya sudah mencapai berapa? 80 cm, ya, 80 cm misalnya. Nah, itu berarti pertumbuhannya normal. Nah, itu tanda-tanda anak sehat, ya. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala seperti kurang berat badan itu dikategorikan anak kurang gizi. Kalau anak stunting biasanya tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Terus kalau anak wasting itu kurus. Nah, kalau anak normal itu seimbang antara berat dan tinggi badan itu normal. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? Ya, ada yang bertanya Ibu kira-kira? Misalnya kalau dia nggak mau makan gimana itu? Ya. Biasanya seleranya kurang. Ya. Makan. Ya, ya. Nasi aja. Ya. Gimana itu? Biasanya anak-anak kendalanya adalah susah Makan. kalau sudah ada usia 1 tahun atau di bawah 8 tahun itu kan masih susah untuk makan. Nah, selera makannya kurang. Jadi salah satunya kita tetap menyusui dengan rutin, ya. Nah, itu tadi. Kita tetap menyusui dengan rutin, tetap kita berikan ASI, terus kita juga perlu jaga makanan kita selaku ibunya, ya kan? Nah, jangan sampai anak kita tidak selera makan, kita juga. Nah, terus salah satu cara lagi untuk supaya anak mau makan itu coba diganti-ganti menu makanannya. Misal, apa pola makannya? Misal, kalau hari ini kita giling nasi dengan sayur, besok kita giling nasinya dengan pisang, misalnya, kan? Nah, artinya apa? Coba kita kasih menu-menu yang berbeda tiap harinya. Nah, untuk menunjang kesehatan anak kita tadi. Nah, itu.
Yang lain ada kira-kira? Ada yang bertanya? Tidak, paham semua Pak ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berarti untuk selanjutnya kita sambung bulan depan dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.